Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas kiprah timnas Vietnam di ajang Piala Asia tahun 2019 lalu, di mana tim nasional Vietnam di Piala Asia tahun 2019 lalu lolos ke babak 16 besar melalui jalur salah satu tim peringkat ketiga terbaik di ajang tersebut. Maka dari itu, tidak ada salahnya kita bahas tentang Vietnam di ajang Piala Asia tahun 2019 ini, mengingat kondisi timnas Indonesia mirip-mirip dengan Vietnam di ajang Piala Asia ini. Di ajang Piala Asia tahun 2019, timnas Vietnam tergabung di grup D, sama dengan grup mereka di Piala Asia tahun 2023 ini. Kala itu timnas Vietnam berperingkat 100 FIFA. Mereka ditemani oleh Iran yang berperingkat 29 FIFA, Irak 88 FIFA, dan terakhir Yaman yang berperingkat 135 FIFA. Sebagai informasi tambahan teman-teman bahwa Piala Asia tahun 2019 digelar di Uni Emirat Arab pada Januari 2019, dan ranking FIFA ini merupakan ranking FIFA edisi Desember tahun 2018. Dan di laga awal grup D Piala Asia tahun 2019, timnas Vietnam berhadapan dengan ranking 88 FIFA yaitu Irak. Dan ternyata duel ini sukses dimenangkan Irak dengan skor 3-2. Setelah melawan Irak di laga perdana grup D, Vietnam melawan Iran di laga kedua grup D. Hasilnya, lagi-lagi mereka kalah dengan skor 0-2. Memang di laga ini Vietnam kesulitan untuk menghadapi Iran, mengingat secara ranking FIFA aja Iran saat kali itu berperingkat 29 FIFA dan sangat dominan ketika duel melawan Vietnam di laga tersebut. Dua kali kalah di dua laga awal grup D Piala Asia 2019 membuat Vietnam mau tidak mau atau wajib memenangkan laga terakhir mereka di grup D ketika melawan Yaman. Dan hasilnya ternyata timnas Vietnam sukses menang dengan skor 2-0 melawan negara dengan peringkat 135 FIFA tersebut. Dua kekalahan dan satu kemenangan membuat Vietnam hanya berhasil mengoleksi 3 poin di grup D Piala Asia 2019. Maka dari itu mereka berada di posisi ketiga klasemen akhir grup D Piala Asia 2019. Mereka di bawah Iran dan juga Irak yang sama-sama mengoleksi 7 poin, sedangkan Vietnam hanya mengoleksi 3 poin dan Yaman 0 poin. Hasil ini membuat Vietnam harus bersaing di klasemen akhir peringkat 3 terbaik di Piala Asia 2019. Akan tetapi ternyata keberuntungan menaungi timnas Vietnam, di mana kala itu Vietnam ternyata bertengger di posisi keempat klasemen akhir peringkat 3 terbaik Piala Asia 2019. Vietnam kali itu bersama Bahrain, Oman, dan Kyrgyzstan lolos ke babak 16 besar melalui jalur 4 tim posisi ketiga terbaik di ajang Piala Asia tahun 2019. Kala itu Bahrain mengoleksi 4 poin, Oman 3 poin, Kyrgyzstan 3 poin, dan Vietnam 3 poin. Sedangkan Lebanon yang mengoleksi 3 poin ternyata gagal lolos ke babak 16 besar, begitu dengan Palestina. Tentu kegagalan Lebanon ini bisa disebabkan oleh salah satu hal, walaupun sama-sama mengoleksi 3 poin bersama Vietnam dan memiliki selisih gol yang sama, ya kemungkinan besar yang menyebabkan Lebanon berada di bawah Vietnam kala itu adalah tentang masalah disiplin, karena yang menentukan posisi klasemen di klasemen posisi ketiga terbaik ini adalah, yang pertama adalah jumlah poin, yang kedua adalah selisih gol, yang ketiga adalah jumlah memasukkan gol, dan yang keempat adalah tentang disiplin, tentang kartu, dan yang kelima adalah tentang undian. Dan setelah saya baca informasi lebih lanjut, Vietnam lolos ke 16 besar ini di atas Lebanon karena Vietnam unggul masalah kedisiplinan, di mana kala itu Vietnam hanya memperoleh 5 kartu kuning saja di fase grup, sedangkan Lebanon memperoleh 7 kartu kuning selama fase grup. Maka dari itu Vietnam lah yang dianggap layak lolos ke babak 16 besar, walaupun poinnya sama dengan Lebanon dan juga jumlah selisih golnya dan memasukkan golnya sama dengan Lebanon. Jadi Vietnam lolos ke babak 16 besar secara dramatis kali itu ya.
Ternyata kartu kuning bisa menentukan lolos tidaknya sebuah tim di ajang Piala Asia ini. Seperti apa yang pernah dialami oleh Vietnam di Piala Asia tahun 2019 lalu. Setelah lolos dari lubang jarum, di babak 16 besar Piala Asia tahun 2019, Vietnam berhadapan dengan Yordania. Kali itu secara ranking FIFA, Yordania berada di bawah Vietnam. Seperti yang kita ketahui bersama, tadi Vietnam berada di 100 besar FIFA, tepatnya di posisi 100. Sedangkan Yordania berada di peringkat 109 FIFA di ajang Piala Asia tahun 2019 lalu. Dan Yordania datang ke babak 16 besar, bukan melalui jalur tim peringkat 3 terbaik, tapi melainkan sebagai pimpinan klasemen grup B Piala Asia tahun 2019. Dan mereka kala itu di grup B unggul atas Australia, Palestina, dan juga Suriah. Tak terkalahkan di fase grup B Piala Asia 2019, ternyata tidak menjamin langkah Jordania mulus di fase gugur. Vietnam ternyata mampu menghajar mereka dengan skor 1-2 di sini, tapi di sini adalah melalui babak adu penalti maksudnya, di mana duel antara Yordania dan juga Vietnam di babak 16 besar Piala Asia 2019 kala itu berakhir dengan skor 1-1 di 120 menit pertandingan. Vietnam sukses menang pada duel ini setelah melalui babak adu penalti, di mana kala itu Yordania kalah 2-4 di babak adu penalti melawan Vietnam. Hasil ini membuat Vietnam berhak untuk lolos ke babak selanjutnya, yaitu babak 8 besar. Dan di babak 8 besar, timnas Vietnam harus berhadapan dengan raksasa Asia dan juga calon juara kala itu, yaitu timnas Jepang. Timnas Jepang kala itu berperingkat 50 FIFA. Secara ranking FIFA aja kita udah bisa melihat bahwa timnas Vietnam bakal kesulitan di babak 8 besar ini. Dan hasilnya ternyata benar, timnas Vietnam kalah dengan skor 1-0. Hasil ini membuat langkah Vietnam di ajang Piala Asia 2019 terhenti di babak 8 besar. Mengingat Vietnam merupakan salah satu negara dari Asia Tenggara, lolos hingga babak 8 besar itu merupakan hal yang sangat patut diapresiasi. Bahkan itu merupakan prestasi bagi sebuah tim Asia Tenggara di ajang Piala Asia. Terlebih Vietnam lolos ke babak 16 besar saja sudah melalui jalur keberuntungan. Maka dari itu, keberhasilan Vietnam lolos ke babak 8 besar Piala Asia 2019 merupakan keberhasilan Vietnam kedua kalinya lolos ke 8 besar di ajang Piala Asia. Sebelum mereka lolos ke ajang Piala Asia 2019 ini, mereka pernah lolos ke babak 8 besar di ajang Piala Asia tahun 2007 lalu. Hanya saja formatnya kali itu agak sedikit berbeda dengan Piala Asia tahun 2019. Kondisi Vietnam ini tentu mengingatkan kita dengan kondisi timnas Indonesia di ajang Piala Asia tahun 2023 ini. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia saat ini kondisinya mirip-mirip dengan Vietnam, yaitu mengoleksi 3 poin di grup D Piala Asia 2023. Dan lawan terakhir kita adalah Jepang. Sepertinya susah bagi Indonesia untuk menang melawan Jepang, bahkan menahan imbang saja sudah sangat bagus bagi Indonesia. Dan apabila Indonesia kalah atas Jepang, maka poin akhir Indonesia adalah 3 poin di grup D ini. Dan memang jika melihat pengalaman Vietnam di ajang Piala Asia 2019 tadi, Indonesia masih memiliki peluang lolos ke babak 16 besar sekalipun kalah melawan Jepang di laga terakhir nanti. Akan tetapi memang itu tergantung keberuntungan Indonesia. Apakah Indonesia beruntung seperti Vietnam di ajang Piala Asia tahun 2019 lalu atau tidak gitu. Dan langkah yang paling aman adalah ya minimal kita bisa menahan Jepang sehingga kita bisa mengoleksi 4 poin. 4 poin adalah jalur paling aman untuk lolos ke babak 16 besar. Akan tetapi jika hanya memiliki 3 poin tidak mungkin juga untuk lolos ke babak 16 besar, hanya saja peluangnya semakin kecil. Dan sejauh ini timnas Indonesia masih berada di posisi kedua klasemen sementara, peringkat tim posisi ketiga terbaik di ajang Piala Asia 2023 ini. Kita masih di bawah Bahrain, akan tetapi di atas Suriah, Oman, Tajikistan, dan juga Palestina. Indonesia dan Bahrain sama-sama mengoleksi 3 poin di sini. Selisih gol dan juga memasukkan golnya juga sama, hanya saja kita kalah dalam hal kedisiplinan. Kalau tidak salah, ya sejauh ini kita kalah dalam hal kedisiplinan dibanding Bahrain, di mana dalam 2 laga awal di fase grup ini Indonesia telah mengoleksi 4 kartu kuning, sedangkan Bahrain 3 kartu kuning. Hal ini membuat Bahrain sementara menjadi pimpinan klasemen di klasemen ini. Akan tetapi posisi klasemen ini bisa berubah mengingat setiap tim ini masih memiliki 1 laga sisa di grup masing-masing.
Mudah-mudahan aja Indonesia bisa finish di posisi 4 besar klasemen akhir, posisi tim peringkat ketiga terbaik di ajang Piala Asia 2023 ini supaya bisa lolos ke babak 16 besar. Ya, semoga saja timnas kita beruntung seperti apa yang telah diperoleh Vietnam di ajang Piala Asia tahun 2019 lalu. Oke teman-teman, mungkin sampai segini informasi yang bisa saya bagikan di video saya kali ini. Kesimpulannya adalah Vietnam sukses melaju hingga babak 8 besar di ajang Piala Asia tahun 2019 lalu. Mereka juga sangat-sangat beruntung bisa lolos ke babak 16 besar karena ditentukan melalui jalur tim peringkat ketiga terbaik dan juga melalui head to head jumlah kartu kuning kala itu. Dan semoga saja keberuntungan Vietnam di ajang Piala Asia tahun 2019 lalu bisa menaungi Indonesia di ajang Piala Asia tahun 2023 ini. Jika Anda menyukai video yang saya berikan, silahkan like, subscribe, dan juga komen secara sopan dan bijaksana. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dan saya meminta maaf jika masih banyak kekurangan dalam video saya ini. Terima kasih teman-teman.